berarti intinya gini Mas, yang tua itu nggak bisa buka yang muda, tapi yang muda bisa buka yang tua. Baik, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita memahami perangkat lunak pengolah kata. Istilahnya memang bahasa Indonesia itu perangkat lunak. Artinya perangkat lunak itu kan program sebenarnya tentang pengolah kata. Ada 3 yang utama. Nah, 3 yang utama yang akan kita pelajari. Kalau pengolah kata itu berarti office word ya, mungkin yang sering kita buka, kita memakainya. Kalau ini Excel ini adalah pengolah angka ya Bapak Ibu, pengolah angka. Kalau PowerPoint itu presentasi. Baik, kita akan mulai langsung di Office Word. Di sesi ini seperti kemarin saya kalau di PowerPoint-nya itu memang tidak banyak, tapi kita akan langsung praktek bagaimana nanti kita pertama paling tidak pengenalan-pengenalan di Office Word, kemudian yang kedua nanti kita praktek, saya share screen-nya, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat. Baik, Office Word itu adalah aplikasi atau program pengolah data berupa huruf atau kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan dan berbagai macam dokumen. Dan kemudian kita bisa menyimpan atau mencetaknya kapan saja itu. Jadi ini kalau dulu mungkin seperti yang kami sampaikan kemarin tuh, kalau mungkin beberapa puluh tahun yang lalu itu pengganti mesin ketik ya Bapak Ibu ya. Nah ini merupakan Office Word ini pengganti mesin ketik. Karena nanti kita bisa mencetaknya. Kalau kita mesin ketik kan langsung tercetak. Apa yang kita tulis langsung tercetak. Tapi kalau ini kan bisa disimpan. Kita simpan, baru kita mau mencetaknya di mana kita membutuhkan, ya kita cetak. Bisa saat itu juga atau bisa kapan saja. Kegunaan Office Word ya pastinya dengan bisa membuat dokumen dengan cepat, membuat dokumen yang bisa dicetak, kemudian menyimpan dokumen dalam ukuran kecil dan format yang beragam. Jadi file Office Word ini, file doc itu, jadi keluarnya kan doc, DOC. Jenis filenya kalau Office Word itu kan DOC atau DOCX. Kemudian bisa membuat tulisan dalam berbagai variasi. Jadi fasilitas Word yang nanti kita akan buka, kita pelajari itu, kita bisa membuat variasi tulisan, jenis fontnya, atau mau diolah bagaimana, itu kita bisa menggunakan Word ini. Kemudian membuat label surat, membuat label itu loh, maksudnya yang kepada YTH siapa, di mana, itu namanya label. Label surat itu seperti itu. Dan juga termasuk membuat kop surat, nanti kita akan belajar membuat kop surat yang ada logo atau lambang organisasi atau lembaganya. Kemudian dan sebagainya. Ya banyaklah manfaat yang bisa Bapak Ibu gunakan dengan menggunakan Office Word ini. Nah, oke. Sekarang kita akan mulai mengenalkan. Ketika Bapak Ibu membuka Office Word, kita akan kembali di PowerPoint. Nah ini, kalau saya klik, nah ini, yang putih ini namanya lembar kerja atau workspace. Kalau bahasa di Office-nya itu workspace, kalau bahasa kita ya lembar kerja. Kemudian, nah ini yang kuning ini adalah ribbon. Satu kuning dari menu di sini sama ini, satu kuning namanya ribbon. Makanya ada istilah minimize your ribbon. Kalau ini saya klik kanan, dimanapun ya, di klik kanan, nah, di sini juga bisa. Itu kalau saya minimize the ribbon, itu maka ini akan nggak kelihatan semacam itu.
Tapi kalau saya minimize-nya saya uncheck, maka akan ini namanya ribbon. Ribbon itu kalau bahasa Indonesianya pita kalau nggak salah. Kemudian selanjutnya yang atas ini adalah titel, judul, bar. Bar itu batang ya, batangnya. Jadi satu istilahnya bar. Jadi titel ini adalah judulnya di sini, Bapak Ibu. Kalau kita membuat dokumen baru pasti judul awalnya adalah dokumen 1. Kemudian ada Word Product Activation File semacam itu. Jadi ini mungkin produk Office-nya itu sudah fail atau tidak resmi, tidak terregister semacam itu. Tapi kalau sudah terregister, ini di sini nggak ada tulisannya, Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan gambar yang saya buat ini saya menggunakan laptop yang Office-nya belum terregister, belum terdaftar, belum di crack lah semacam itu. Meskipun saya nggak daftar secara resmi terus membayar itu enggak, tapi belum di crack lah ibaratnya. Gitu. Nah, ini kalau Office saya ini, yang saya di laptop asli saya ini kalau sudah activated, ya kalau sudah teraktivasi, ya cuma seperti ini tulisannya. Tidak ada tulisan product activation file, itu tidak ada. Ya, itu. Jadi ini title bar di sini. Kemudian apa lagi? Nah, ini namanya menu bar. File home, ini file home, insert sampai sini, sampai view biasa nih, sampai view itu biasa nih, itu adalah menu bar. Menu ya, jadi ada file, ada home, ada insert, ada page layout, references, mailing, review, view, dan sebagainya. Itu ini namanya menu bar. Kemudian nah ini quick access toolbar. Quick access toolbar yang kecil ini, Bapak Ibu. Nah, ini kecil di pojok kiri atas ini ada quick access. Quick access berarti ya pintasan. Apa ya istilahnya? Bahasanya apa? Ya pintasan bahasa Indonesia. Quick access toolbar itu. Gimana cara mengaktifkannya? Ya ini kita pilih aja apa yang sering kita perlukan. Nggak perlu membuka di sini lagi, kan ini banyak tombol-tombol di sini nih. Nah, ini kan banyak. Nah, yang sering kita pakai kita buat di sini saja, tapi dari Office Word sudah memberi defaultnya itu new, open, save, email, quick print, print preview, spelling grammar, undo, redo, draw table, open recent file, more comments, and so below and ribbon. More comment itu kalau mau nambahi ini di sini. Nah, saya selama ini yang saya butuhkan untuk quick access toolbar itu hanya untuk membuka dokumen baru, membuka file dokumen yang ada, kemudian print preview, kemudian undo redo. Undo redo ini yang mungkin sering saya pakai. Yang tidak perlu saya harus klik, misalkan saya pas di sini posisinya. Ketika mau undo redo kan harus ke sini. Nah, kebetulan Pak, saya tadi yang saya sampaikan di awal, saya itu sering tidak menggunakan mouse, tidak menggunakan icon-icon di sini kalau membuat dokumen. Saya selalu menggunakan shortcut yang ada di keyboard. Undo redo itu adalah Ctrl Z dan ini sama dengan Ctrl Z itu undo. Kalau redo itu Ctrl Y. Y. Ini redo. Coba ini tak undo ya. Tak undo itu berarti saya ulangi. Itu saya mencet Ctrl Z. Nah, langsung hilang. Tapi kalau mau mengembalikan saya Ctrl Z. Nah, sudah lagi. Seperti ini. Ya. Jadi saya tadi nyari undo redo tombolnya di mana itu malah saya bingung karena saya nggak pernah memakai ini. Ya, gitu. Saya sering menggunakan fasilitas yang ada di keyboard, shortcut seperti ini. Ya, saya ulangi. Jadi seperti ini adalah quick access toolbar.
Kalau kita mau mengaktifkan ya kita klik ada di sini. Kemudian ini kalau kita mau ini save tadi sudah saya cek sudah muncul di sini. Quick print nah langsung muncul di sini. Kalau kita mau menghilangkan ya kita uncheck lagi, kita klik lagi. Nah, itu mah hilang. Karena kebetulan saya sering hanya menggunakan ini. Saya tidak menggunakan fasilitas quick print. Karena kalau quick print kita nggak bisa melihat apakah yang akan kita print itu nanti sudah sesuai atau belum. Saya mendingan menggunakan fasilitas print preview dulu. Print preview and print. Ketika saya klik ini, maka kita akan print preview dulu. Nah, seperti ini. Nah, baru kita print. Semacam itu. Ya, seperti itu. Ya, makanya saya hanya menggunakan print preview ini, print preview and print, kemudian undo, redo. Spelling grammar karena kita jarang menggunakan bahasa Inggris, ya nggak usah diaktifkan. Kecuali kalau kita sering seorang penerjemah atau apa, itu perlu ini dicek lah semacam itu. Kalau kita apa, nah, the spelling grammar check is complete, nggak ada tulisan ya pasti sudah komplit, sudah sempurna. Nggak ada tulisannya ya. Baik, ini saya uncheck saja spelling grammar-nya. Nah, biasanya ini kalau saya secara pribadi ya ini aja yang sering saya pakai. Oke, ini namanya quick access toolbar. Kemudian ruler. Nah, ruler atau penggaris. Ini juga dibutuhkan Bapak Ibu. Ini ruler. Gimana? Mungkin pernah Bapak Ibu mencari ruler. Ini di view. Jadi tampilannya seperti ini, nggak ada penggarisan, penggarisnya itu hilang. Itu Bapak Ibu bisa langsung ke view. Mungkin laptop Bapak Ibu, apa office Bapak Ibu, office Word itu belum ada rulernya. Nah itu caranya, kalau biasanya kita posisi di home, kita klik view ini, view, kemudian kita cek rulernya, penggarisnya. Nah maka akan muncul yang atas dan yang sebelah kiri. Ini perlu Bapak Ibu untuk mengatur alinea, mengatur tabulasi dan sebagainya, itu ini saya kira perlu. Itu. Kemudian selanjutnya status bar di bawah ini, kuning bawah. Ini status bar. Ini adalah menunjukkan jumlah halaman di dokumen kita. Karena ini saya belum pernah menulis, ini masih halaman baru, masih satu halaman ya, halaman 1 dari 1. Dan saya belum menulis apapun ya, word-nya, katanya. Jumlah kata itu masih 0 macam itu. Dan saya menggunakan Indonesia. Indonesia itu karena saya di sini saya setting Indonesia. Saya menggunakan Indonesia, Arabic dan English. Tapi saya setting Indonesia, maka di sini Indonesia. Tapi ini ya kalau Bapak Ibu nanti biasa menulis, nanti jangan lupa ingatkan saya untuk menambah ini Arabic ini. Mungkin Bapak Ibu laptopnya masih belum muslim ya, masih non muslim, nanti kita islamkan dengan nambahi keyboard Arabic lah semacam itu ya, nanti ingatkan saya itu. Terus kita ini scroll bar itu untuk naik turun halaman, ini seperti ini, scroll bar namanya. Kemudian ini ada manajemen Windows Management, ada sign in, ada minimize, ada close macam itu. Ini supaya sering. Jadi kalau program Windows, laptop yang sering kita pakai kan pakai program Windows itu tanda silang mematikannya itu di sebelah kanan. Tapi kalau Bapak Ibu membawa Apple, itu tanda silangnya itu di sebelah kiri atas. Kalau Bapak Ibu pernah melihat atau punya laptop Apple itu tanda silangnya, minimize dan sebagainya itu di sebelah kiri atas, bukan di sebelah kanan. Tapi kalau Windows itu, dan kita sudah familiar, itu di sebelah kanan atas. Terus terakhir ini, ini zoom ya. Zoom itu ya untuk membesar mengecilkan tampilan. Nah, kita geret, kita drag istilahnya. Kita tarik, kalau bahasa Indonesianya caranya ya kita klik kirinya ditahan, terus sambil kita menggerakkan mouse. Klik kirinya pas ini, pas kursornya ini, tanda naik turun seperti ini. Nah, ini bisa, tapi tampilan
tampilan standar adalah 100%. Bapak Ibu juga bisa dari sini juga bisa, dari sini juga bisa. Nah, ini. Dari sini juga bisa. Ya. Gitu. Ini zoom ya. Kemudian selanjutnya ada apa ini? View workspace. Nah, seperti itu. Ini ada view workspace. Ini tampilan draft, tampilan outline, tampilan web layout, full screen reading, dan ini print layout. Tapi defaultnya adalah tampilan seperti ini adalah print layout. Ini muncul di sini sama Bapak Ibu. Kalau ini kan harus kita klik view, baru muncul ini di sini. Kalau tampilan biasanya kan posisi home. Nah, daripada kita klik view di sini, nah, kita sudah disediakan oleh Office-nya itu di sini. Sama dengan yang di sini. Ini kalau draft seperti ini, kalau outline seperti itu, terus kalau web layout seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau sering download atau kopas dari internet, itu biasanya tampilannya web layout seperti ini, Bapak Ibu. Web layout. Nah, nanti bagaimana menampilkan normalnya, kita klik yang ini, print layout ini. Maka akan kembali seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu kopas dari internet, biasanya tampilannya web layout seperti ini. Jadi ini panjang, tulisannya panjang-panjang seperti ini. Nah, nanti kita buat biar seperti tampilan biasa, ya kita klik print layout seperti ini. Terus ini full screen reading. Tanpa ada yang lain, itu full screen reading. Kalau keluar itu pakai escape ESC kiri atas ya Bapak, di keyboard itu. Kalau seperti ini kan, ini keluarnya gimana ini? Nah, kan nggak bisa. Nah, paling di sini nih. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, ini ada close di sini sebenarnya. Kalau Bapak Ibu bingung, tekan aja escape ESC di kiri atas keyboard Bapak Ibu. Itu sama aja kita keluar. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya apa ini? Nah, memulai dokumen. Baik, kita mulai praktek. Untuk memulai dokumen, ya, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sebenarnya ketika kita memulai dokumen, ya kita mesti nulis aja dulu. Nulis apa gitu misalkan. Ya, kalau memulai dokumen itu. Baru nanti kita edit. Yang pertama kita edit pastinya kertas. Kalau kita mau menggunakan F4, ya kita setting F4 dengan klik page layout, kemudian size. Karena saya sebenarnya sudah setting F4. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin kan masih ingat saya setting print itu ya Bapak Ibu ya. Setting print saya nulis ini F4 juga. Ternyata sudah muncul di sini Bapak Ibu. Ini ukuran F4 itu ternyata muncul di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau men-setting ukuran F4 tanpa Bapak Ibu, karena di sini defaultnya itu enggak ada, ukuran kuarto itu enggak ada, ya. Ukuran F4 ini enggak ada sebenarnya, cuma sampai B3 ini. Nah, baru kalau kita mau setting F4, kita harus klik more paper size. More paper size, kemudian kita buat F4. F4 itu sama dengan letter, hampir sama dengan ukuran letter. Nah, ini hampir sama dengan ukuran letter, cuma tingginya yang dirubah. Kalau lebarnya, width-nya itu sudah sama 21,59, tapi yang berbeda adalah tingginya, yaitu 33. Kalau saya sering hanya nulis 33 sudah cukup, karena apa sih perbedaan 0,2 cm dengan 33 pas sama kelebihan 0,2 cm kan tidak begitu signifikan, sangat kecil sekali. Jadi saya kadang hanya menulis 33 macam itu. Jadi ini ukuran F4 itu seperti itu. Kemudian untuk men-setting margin itu rata ini batas kanan kiri atas bawah ya margin. Itu silakan, sebenarnya kita nggak perlu ini
defaultnya itu marginnya ini yang paling atas sendiri ini defaultnya 254, topnya 254, bawahnya 254, left sebelah kiri 317, right 317 itu defaultnya. Tapi kalau kita mau mengcustom, kalau saya sering customnya itu 32, nah gitu. Jadi topnya 3, leftnya 3. Tapi kalau berkop, kalau Bapak Ibu punya kop, mau menggunakan kop, itu baiknya jangan 3, tapi diperkecil. Misalkan jadi 1 atau 1,5. 1,5 aja. Itu kalau menggunakan kop. Jadi kan agak kurang pas, agak apa ya, istilahnya itu wagu lah. Wagu itu apa? Wagu itu kurang sesuai lah. Ketika sudah kita punya kop, tapi batas atasnya itu masih panjang seperti ini, nanti nggak bagus, nanti hasilnya itu kurang secara estetisnya itu kurang bagus. Makanya topnya itu dibuat 1,5 macam itu. Dan left itu 3. Kenapa 3? Karena mungkin ini suatu saat dijilid. Kalau ini terlalu mepet ke kiri nanti bisa terpotong. Makanya kita perlu 3. Dan kalau right itu 2. Kalau ilmiah, makalah ilmiah itu skripsi atau tesis itu mungkin 4-3. Kalau skripsi atau tesis itu ya Bapak Ibu mungkin pernah membuat itu ukurannya 4-3. Jadi atasnya 4, kirinya 4, sebelah kanan dan sebelah bawah itu 3 cm. Itu seperti itu. Ya. Kemudian ini settingan ini tak buat 32 aja. Bapak Ibu, ini saya tidak menggunakan mouse ya ini. Saya menggunakan mousepad. Tapi gimana cara pindah biar cepat itu pakai tab. Tab itu sebelah kiri, paling kiri ada tulisan tab. Misalkan saya nulis 3 nih. Nulis 3, coba langsung diklik tab. Itu langsung pindah ke sana, ke angka 2 ini. 2. Kalau saya tab lagi, langsung pindah 3 lagi. Saya tab lagi, pindah 2 lagi. Nah gitu. Nah itu hal-hal semacam itu yang mungkin kalau Bapak Ibu bisa dibiasakan akan mempercepat kinerja sebenarnya, mempercepat kerja kita nulis. Daripada kita klik 3, kemudian diklik lagi di sini 2. Ini kan sudah memakan waktu. Ya enggak Bapak Ibu? Akan berbeda kan? Nah, 3. Misalkan di sini 1 misalkan. Ini kan memakan waktu. Tapi kalau Bapak Ibu minimal tulisannya di sini dulu, 3. Langsung tab. 3, tab lagi, 3, tab lagi, 2, semacam itu. Nah, baru oke. Macam itu. Pakai tab. Jadi biasakan menggunakan tab untuk perpindahan itu. Seperti ini. Seperti ini. Kalau saya sudah nulis di sini, saya tab langsung ke bawah. Kalau saya nulis di sini, saya tab ya langsung ke bawah. Tab lagi ke bawah lagi, tab lagi. Nah, ini tab. Saya suara tab ini, Bu. TAB, tabulasi. Macam itu. Ya, itu. Itu untuk size sudah, terus orientasi tadi udah ya. Orientasi itu ini potret, ini posisi potret kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah posisi potret. Kalau ini posisi landscape seperti itu. Kalau membuat sertifikat yang posisi landscape ya seperti ini. Nah, margin sudah, saya sudah, terus kolom. Nah, kolom ini saya sering gunakan karena kita adalah penyuluh, terutama penyuluh laki-laki, saya sering gunakan untuk membuat khutbah Jum'ah. Atau Bapak Ibu, terutama ibu-ibu juga mungkin bukan teks khutbah Jum'ah untuk para penyuluh yang lain ya berarti pakai seperti ini. Tapi kalau saya membuat khutbah Jum'ah itu marginnya saya minimalkan. Marginnya saya 1. Kemudian size-nya SSF4, kemudian orientasi seperti ini, landscape, terus kolomnya kolom 2 seperti ini. Size-nya kolom 2, atau kalau kolom 2 ini langsung klik kolom 2 juga bisa, tapi ini batas yang tengah ini hanya 1 cm. Gimana biar kita lebih memperlebar, biar nanti kalau terpotong atau di potongan tengah itu sama dengan yang kanan kiri. Itu berarti kita pakai more column
Ya, pakai yang bawah sendiri ini. Klik panah yang bawah ini. More column ini. Kemudian ininya dinaikkan jadi 2. Kan 2 cm. Kalau pas tengah kan jadi 1 cm 1 cm, Bapak Ibu ya. Nah, akan memperlebar. Jadi ketika nanti kita potong tengah, posisi rata ketika jadi 2 ini, rata kanan kiri dari tiap lembar itu sama. Semacam itu. Itu kalau mau. Jadi seperti itu. Dan ini untuk membuat khutbah Jum'ah mungkin Bapak Ibu. Kalau mungkin khutbah Jum'ah kok cuma seperti ini Bapak Ibu, mungkin membacanya pun agak susah. Harus melipat di tengah sini ya mungkin biasanya Bapak Ibu ya. Dilipat dulu, nanti kalau sudah baru itu kan terlalu besar. Makanya caranya ya pakai orientasi ini, kolomnya dijadikan 2. Macam ini. Nah, ini nanti kalau mau dipotong itu enak bagi Bapak Ibu. Bapak-bapak ya, terutama yang khutbah. Seperti itu. Tuh. Jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk memulai paling tidak kita tahu ukuran kertas dulu, kemudian marginnya berapa, untuk keperluan apa, karena margin ini kalau cuma hanya untuk khutbah Jumat seperti ini kan tidak resmi lah semacam itu. Hanya untuk kepentingan kita sendiri, itu kita pakai margin paling pojok nggak apa-apa. Kemudian untuk keperluan mungkin tulisan-tulisan resmi formal ya paling tidak marginnya, sama ini saya kembalikan lagi. Nah, kalau tulisan-tulisan formal ya tadi pakai apa? Kalau ada kopnya ya bottom itu 2, ini 3, ini 2. Tapi kalau mau di format, di custom lagi ya, ini misalkan 2,5, bottomnya 2,5, terus ini 1,5. Nah, pakai panah atas bawah ini, macam itu. Nah, ini kalau apa mungkin untuk surat-surat resmi, karena ini mepet, karena tadi ada di sini saya butuh kop, saya akan menulis kop nanti seperti itu. Nah, ini tampilan 100%. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk materinya Bang, mulai dokumen. Nah, saya kira hampir sama ya. Sudah langsung saya praktekkan ukuran menentukan kertas, more paper size, kemudian menentukan batas kanan kiri bawah, menentukan orientasi kertas, landscape atau potret, jumlah kolom dalam satu halaman. Nah, ini nanti kita bagaimana mencetak dokumen. Oke. Ini bisa mau bertanya atau saya teruskan dulu Bapak Ibu? Saya akan, ada yang mau bertanya silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya Ustaz yang diberikan. Ini yang saya mau tanyakan ini, seperti yang disampaikan tadi. Ini juga ada pengalaman saya kemarin ketika saya mengcopy file dari internet, kemudian saya masukkan ke Word. Ya. Itu Ustaz, sampai di Word, dia tulisannya besar semua Ustaz. Iya. Bagaimana ya, itu Ustaz? Gini, coba saya praktekkan ya Bapak Ibu. Saya Iya, praktekkan. Itu nanti cara kopasnya yang mungkin perlu diketahui, cara kopasnya. Saya praktekkan nanti. Nih, saya langsung jawab. Saya tak buka, misalkan coba saya ini ada khutbah Jumat ini apa? Saya membuat shortcut di sini ya, di bar nih. Ya, misalkan saya ini. Ya, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bingung-bingung nyari khutbah, di internet itu banyak, kita mau nyari khutbah itu. Tinggal kita mencari situs-situsnya aja seperti ini. Kalau sudah ketemu situs, kita buat apa tampilan di sini biar kalau mau mencari itu kita gampang lagi. Oke. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, yang dari khutbah pertama. Oke. Kita klik dari sini. Kita blok. Semoga ini bisa bisa. Kita blok.
Blok. Caranya ngeblok sudah bisa ya Bapak Ibu, di drag. Bahasanya di drag. Tapi kalau teknisnya ya klik kiri, terus ditahan, terus mouse-nya digerakkan ke bawah. Klik biasa, mouse-nya digerakkan ke bawah. Banyak banget ini. Ini baru khutbah kedua, udah sampai khutbah 1 aja dulu. Terus klik kanan di yang biru ya, klik kanan di yang sudah kita blok, di klik kanan, jangan klik kanan yang di ruang putih, klik kanan yang biru, copy. Nah, kita buka Word seperti ini. Mungkin Bapak tadi Pak Alimuddin Yusuf itu langsung seperti ini ngopinya. Nah, seperti ini. Ada yang mungkin ada yang oh ini malah bagus ini. Hasilnya malah bagus mungkin ya. Sudah jadi. Yes, sudah bagus ini. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, ini langsung menyesuaikan karena di laptop saya sudah ada Arabic. Kalau ini belum ada Arabic, ini mungkin akan kacau tulisannya ini kan kacau, mungkin akan terpotong atau mau bagaimana, itu biasanya seperti itu. Tapi karena ini terbalik-balik di laptop saya sudah bagus itu. Tapi gini, ini saya mau mencari maksudnya yang besar-besar tadi. Gimana ya? Nyari di situs apa ya misalkan? Coba tak cari browsing aja. Khutbah Jumat. Saya kira nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita kopas khutbah itu sah-sah saja ya. Tidak ada, karena ini juga dakwah, tidak ada hubungannya dengan copyright atau apa. Saya kira nggak masalah. Asal tidak dibukukan, kita kopas-kopas, kita buat buku, kita terbitkan. Nah itu yang nggak boleh seperti itu. Itu untuk keuntungan seperti itu. Tapi untuk sendiri kita butuh khutbah Jumat ya. Ini khutbah Jumat Kemenak. Ini kebetulan adalah khutbah Jumat Kemenak. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kopas, oke, dari sini aja ya. Dari sini coba berjalan nggak ini? Ini udah. Klik kanan, copy sini. Coba saya buat halaman baru. Nah ini Bapak Ibu. Ini contohnya seperti ini. Mungkin yang dialami Pak Alimuddin tadi seperti ini. Ada yang tampilannya seperti ini, ada yang pisah-pisah dan sebagainya. Ini ada yang hanya rata kiri saja dan sebagainya, macam itu. Nah, ini sebenarnya kita cara kopasnya saja, cara kopasnya. Jadi kalau cara kopas yang betul itu meskipun tetap harus kita edit Bapak Ibu ya, bukan langsung otomatis tertata itu enggak, tapi paling tidak cara kopasnya itu biar semuanya sama dulu, minimal semuanya sama dulu. Nah ini kan semuanya sudah sama dulu. Kalau tadi kan ada yang kemana, ini ada yang sudah tidak terpisah lagi. Seperti itu. Nah, cara kopasnya itu pakai paste yang ini, yang keep text only ini. Kalau saya seperti itu. Coba kalau tadi saya kopinya itu dari atas, coba ya. Saya kopinya dari yang atas ini. Nah, dari sini sudah ada gambar yang tercopy nanti. Nah, oke, dari sini sampai sini aja, wis, sampai sini. Oke. Klik kanan, copy yang satu. Langsung paste. Nah, ini seperti ini. Ini seperti ini. Ini bahkan ada gambar apa lagi di sini. Ini gambar Pak Menteri Agama seperti ini. Itu kalau kopasnya seperti itu. Jadi langsung copy. Jadi langsung ini Bapak Ibu copy di sana, langsung paste di sini. Langsung klik paste. Maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu. Tapi kalau kopinya itu pakai yang ini, nah ini gambar-gambar tadi nggak ada Bapak Ibu. Karena yang di copy hanya teksnya saja. Yang di copy hanya teksnya saja. Baru setelah ini kita mengeditnya. Misalkan seperti ini kan nggak ada ini.
Oke. Oh ya, Bapak Ibu, untuk setelah copy, langkah pertama yang kita lakukan adalah di blok semuanya. Ini di blok semuanya. Ini di blok semuanya. Terus yang pertama kita lakukan adalah dibuat rata kanan kiri. Justify. Ya, justify. Nah, semacam ini. Kemudian ini line and paragraph spacing ini kita remove yang ini. Nah, kita remove. Kenapa kalau tidak kita remove? Kalau tidak kita remove, ini spasinya tidak standar, Bapak Ibu. Coba, ini sama ini itu spasi 1. Nah, spasi 1 tapi ininya berbeda. Padahal ini spasi 1. Spasi 1 ini ya. Ini spasi 1. Tapi ini kenapa bisa berbeda? Nah, makanya untuk biar menghilangkan itu semua, kita blok semuanya dulu, baru kita remove ini. Nah, ini maka akan sama. Jika kita mau membuat spasi 1,5, nah ini udah sama ukurannya. Seperti itu. Nah, kita blok, kita spasi 1,5. Nah, semuanya kita spasi 1,5. Nah, ini sudah rata kanan kiri semuanya karena tadi kita blok semuanya. Ini enggak full ya khutbahnya, cuma tadi biar lebih cepat urusannya. Ini tidak full. Nah, sekarang ini tulisan Arabnya masih rata kiri, padahal Arab itu kan dari kanan, harus rata kanan. Nah, kita blok ini, kita klik yang ini, Pak. Yang mana? Yang ini ya? Nah, seperti ini. Ini bisa dilakukan jika sekali lagi Bapak Ibu sudah menginstal Arab. Seperti itu. Nah, ini baru bisa kita edit, kita besarkan, semacam itu, atau kita rubah fontnya. Kalau Bapak Ibu biasa membuat materi khutbah, itu font yang standar itu ini, Arabic Transpating, type setting, Arabic type setting. Ini adalah font. Terus besarnya standar itu adalah 20. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mohon maaf dari penglihatan jarak dekatnya sudah berkurang, sama Allah sudah mengurangi nikmat melihat kita karena kita tidak bisa melihat jarak dekat dengan plus kita, itu maka ya ini paling tidak plus atau minus ya, itu kita bisa besarkan sesuai kemampuan Bapak Ibu membaca. Maksudnya kelihatan atau tidaknya. Kalau membacanya insya Allah semuanya bisa. Cuma kita kelihatan nggak ketika tapi kalau saya standar itu adalah ukuran 20. Mau nanya, Pak. Oh ya, silakan Ibu Andi. Apa ini juga bisa berlaku untuk kayak file-file yang dikonvert dari PDF? Maksudnya ya. Bisa, Mbak. Karena memang kadang convert dari PDF itu juga seperti ini tadi, acak. Jadi acak seperti itu. Itu kita blok dulu. Cara ngeblok itu ya tadi kita drag dari atas ke bawah, atau pakai shortcut-nya adalah apa? Siapa yang tahu shortcut-nya? Ctrl A. Nah, ini. Coba Bapak Ibu buka Word, kemudian apa yang sudah ada, yang terisi lah, yang sudah terisi, kemudian kita blok semuanya, itu cukup ngetik tekan tombol Ctrl sama A. Itu sudah terkontrol, sudah terblok semua. Ya itu. Ya. Jadi ini mungkin bisa berlaku untuk convert ya, jenis-jenis convert PDF semacam itu. Asal convertnya itu PDF-nya itu tulisannya bagus, tulisannya jelas. Karena kalau tidak jelas itu bisa jadi biasanya kalau tidak jelas huruf M ini bisa jadi N sama R atau N sama R seperti ini. Kalau nggak jelas. Jadi huruf M itu bisa jadi N sama R atau N sama N. N sama N. Macam ini. Kalau nggak jelas. Tapi kalau jelas ya saya kira nggak masalah untuk diedit. Ya.
Gitu Pak Alimudin ya, caranya untuk mengopi ke Word. Jadi pakai pastenya, paste yang A ini, keep text only. Jangan langsung kopas, jangan langsung klik yang ini. Kalau klik yang ini tadi seperti itu tadi, bahkan gambarnya pun masuk ketika kita kopas dari internet. Tadi ada gambar ini masuk, bahkan ada gambarnya Pak Menteri ini mungkin masuk, Pak Yakut tadi. Ya, semacam itu. Jadi kalau pastenya itu pakai yang ini insya Allah nggak akan masuk, cuma kita memang tetap harus ngedit. Nggak bisa langsung tertata rapi, itu tetap nggak bisa kalau dari internet. Yang bisa tertata rapi ya kecuali kalau kita ngopi dari Word lain kita pindah ke sini, ya mungkin bisa. Tapi kalau dari internet nggak akan bisa tertata rapi, kecuali kalau kita mau merapikan sendiri. Semacam itu. Ya itu ya, caranya. Makasih banyak Ustaz. Ya sama-sama Bapak. Ya semoga nanti bisa praktek. Assalamualaikum. Ya silakan Pak Ali Ansori. Saya mau tanyakan nih Pak terkait dengan saya pernah ini ya udah beberapa kali install ulang Word. Nah itu karena kok bisa gara-gara nggak tahu kenapa gitu kan, tak tahu Word tersebut nggak bisa dipakai lagi gitu Pak. Jadi saya mau tidak mau harus install ulang ke tempat servis komputer, dan itu juga mau tak mau kan harus mengeluarkan biaya. Ada tidak solusi untuk mengatasi hal ini supaya kita tidak selalu menginstal ulang Word atau Excel juga itu. Kenapa kok sama, Pak Ali install ulang, kenapa? Ada apa memang? Nggak, karena nggak aktif gitu Pak. Kita mau pakai itu nggak bisa. Masih terbuka, tapi ketika kita mau edit, mau apa itu nggak bisa gitu kan. Jadi gitu. Ya, ya. Kayak harus update ulang gitu Pak. Kalau boleh tahu dulu apa Office Word-nya, Office Word berapa? Abal-abal Pak. 2000 berapa ya Pak ya? Kalau mungkin kalau 2016 nih Pak. 2000 ya, ya. Soalnya kalau yang 2010 ke bawah, 2013 paling tidak, itu sebenarnya nggak diaktifasi pun bisa gitu. Tapi mungkin yang 2016 ke atas, mungkin sekarang ada 2019, Office 2019 mungkin, nah itu memang harus ada terregistrasi resmi mungkin semacam itu. Kecuali kalau dari pihak yang mungkin tukang servis reparasi komputer itu biasanya sudah punya crack-nya, sudah punya crackernya, itu biasanya bisa. Tapi kalau kita install sendiri memang sebenarnya nggak bisa seperti itu. Jadi mau tak mau itu kan mengeluarkan biaya gitu. Nah itu. Kalau saya Bapak, kalau hanya untuk Office itu kita nggak perlu update kok. Kita nggak perlu update sampai 16-19. Kita butuhnya kan mungkin minimal hanya nulis lah minimal. Yang itu yang kita butuhkan. Jadi kita cari yang stable, yang 2010 Pak. Ya, yang bisa normal saja, nggak perlu terlalu banyak. Karena kebutuhan kita itu ya seperti itu. Kebutuhan kita hanya menulis untuk Word itu. Kalau kita mau gambar mau apa, memang kalau di Word memang tidak disarankan. Karena memang susah memang. Kita mau ngedit, membuat poster kok pakai Word itu kan nggak mungkin. Seperti itu. Meskipun bisa tapi ya agak ribet. Jadi mendingan kalau saya sarankan Office-nya Windows-nya Windows berapa Pak Ali Ansori? Windows 10. Windows 10. Windows 10 pakai 2010 2013 itu insya Allah sudah bisa, sudah normal. Tidak perlu apa. Paling tadi cuma diaktifasi ini aja paling. Tadi kan ini. Ya Pak. Paling diaktifasi tadi itu aja tadi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya seperti itu. Ada yang lain monggo? Ya Pak. Ya Pak Ali Imron, silahkan. Menginstal Arab. Menginstal Arab. Iya, sekalian gini, ini kita selesaikan dulu. Nanti kita berikan bagaimana kita menginstal Arab ya, Bapak Ibu ya.
Ini kita selesaikan Oke. dulu Office-nya gitu. Biar Oh, tidak iya. tidak terpotong nanti. Oh, iya, Baik. matur suwun. Karena itu apa sistem Windows bukan Office. Kita sekarang lagi belajar Office dulu. Oke. Yang lain yang hubungannya dengan Office, monggo silahkan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, ya baik. Kita selanjutnya kita kenalkan beberapa hal, nggih. Ada Ustadz, mumpung ingat Ustadz. Oh ya, silahkan. Itu loh, kita mau apa ya? Menulis nama. Ya, nama. Umpamanya gini, apa namanya? Saya mengundang Bapak Ibu sekalian pada hari, terus strip di bawahnya itu kan udah hari titik kan? Titik hari Selasa, Rabu, hari Selasa tanggal sekian. Ya. Terus di bawahnya itu harus ada kan penuh itu Pak, yang umpamanya penuh ya. Ya. Harus baris kedua. Nah itu kan tidak apa namanya ya, seharusnya di sebelah titik 2 itu di bawahnya itu atau di bawahnya itu gimana caranya itu? Oh gitu. Iya. Ya, undangan itu biasanya. Hubungannya dengan Iya, undangan. Ya. Undangan atau apa ya? Ya yang menggunakan numerik atau alfabet. Undangan. Benar ya? Kemarin saya sudah buat. Ya, sebentar, saya bukakan ini apa? Undangan ini. Seperti ini, Bapak. J. Biasanya kalau Pak Imron nulisnya gimana? Maksudnya ininya nggak lurus gitu ya, Bapak? Ininya, titik 2 atau tulisannya ini. Umpamanya gini, di hari terus Ya. titik 2 itu kan pakai tab saya kan? Oh ya, betul. Pakai tab. Nah, sampai itu penuh, umpamanya panjang lah kalimatnya. Harus sampai baris kedua di bawah Kamis gitu. itu loh. Iya, misalkan gini. Dia kan nggak mau, dia nanti kalau kita terus ketik di bawah hari kan munculnya. Nah, gini ya Pak, ini kasusnya Coba. Masjid Baitul Salam, kantor kementerian. Nah, kata. Nah, kita kan ini, maunya di bawah. Seperti ini ya? Ya, kita maunya kan di bawah masjid itu Magelang. Ini mainnya di sini Bapak, mainnya apa ya? Cara mengolahnya itu di sini nih. Oke, ini tak dulu. Nah, ini caranya yang bawah ini ada hanging indent, istilahnya first line indent, terus ini ada hanging indent, ini ada left indent. Ini ada tiga hal loh ini di sini nih. Di sini ada 3 hal. Yang pertama ini first line indent, kemudian ini ada hanging indent yang segitiga ini, terus yang kotak ini adalah left indent. Caranya kita posisi di sini nggih. Kita left indentnya hanging indentnya kita tekan terus kita seret, kita drag itu ke sini. Seperti ini. Nah, segini. Nah, kan seperti ini posisinya. Terus kita klik seperti ini. Kita klik di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Bapak, kita tarik ke sini. Lurus titik itu ya. Ya. Nah, seperti itu toh, Bapak. Bisa nggak ini? Bisa nggak? Ya, itu seperti itu. Itu yang L kecil itu kan Ustaz ya? Ya, L kecil. Untuk meluruskan titik itu kan? Nah, ini. Ya, ini itu ada namanya Ustaz. Apa jenenge iki? Left tab. Ini left tab. Left tab ya. Left tab ya, tab kiri. Kalau ini seperti itu.
Jadi Iya. caranya seperti itu, Pak. Ya, semoga nanti sedikit-sedikit bisa ya, Pak. Insya Karena Allah, ya, paham. agak Rada ruwet keren, Bu. ya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang lain yang mengalami seperti ini juga ada. Jadi memang, oh ya Bapak Ibu, kalau membuat seperti ini jangan pakai spasi ya Bapak Ibu. Jadi kadang kita pakai spasi seperti ini untuk meluruskan. Nah seperti ini. Ini nggak akan lurus nih. Kalau saya spasi ini nggak akan lurus ini biasanya. Saya manual, saya pakai spasi. Nah, ini kan memang nggak lurus sepertinya. Ya ini aja sudah berbeda nih, atas sama yang bawah ini. Makanya caranya ya harus pakai tab biar sama. Nah, biar tabnya itu bersamaan. Ini tak hilang. Oke, bagaimana untuk biar satu tab nanti bawahnya sama? Misalkan ini ya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kalau saya caranya sebelum nulis tanggal, ini kan saya belum nulis tanggal, misalkan ini masih kosong lah. Masih kosong seperti ini. Sebelum nulis bawahnya, ini saya tata dulu Bapak Ibu. Natanya seperti ini. Kalau ini seperti defaultnya, terus saya kasih left tab ini di sini posisinya. Nah, kalau udah situ, udah nulis Kamis, langsung enter. Langsung enter hari, tanggal, langsung tab. Itu pasti akan sama. Jam, tab. Ini sama. Tempat, tab. Nah, mesti ini sama. Ya, jadi posisinya ketika kita nulis pertama, format pertama itu langsung kasih ini. Atau kalau enggak, nah ini kan enggak sama ya. Ini kan enggak sama. Ini posisinya seperti ini. Kita bisa lihat formatnya, ini posisinya seperti ini. Ketika saya klik di sini, ini posisinya seperti ini. Udah berbeda. Caranya gimana? Coba Bapak Ibu, ini juga salah satu shortcut yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui. Ctrl Shift C, kemudian Bapak Ibu menggunakan ini, dua fasilitas ini. Kalau selama ini kan kita tahunya Ctrl C dan Ctrl V ya, Bapak Ibu ya. Kopas itu, copy itu Ctrl C, paste itu Ctrl V, semacam itu. Itu kalau kopasnya hanya kopas kalimat atau kopas kata, itu seperti itu pakai Ctrl C. Tapi kalau untuk kopas format itu pakai Shift, tambahi Shift. Ada tombol Shift ya, di atas Ctrl itu ada Shift. Itu pencet, tekan Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Caranya gimana? Saya kan punya format ini. Bapak Ibu ya. Formatnya seperti ini persis. Ini posisi yang indent di sini, ada satu left tab-nya di sini. Sedangkan ini di bawah ini formatnya seperti ini. Ya, format seperti ini. Maka halo. Oke, kita klik di sini terserah. Sama tuh. Halo, mohon maaf, dimatikan dulu ya. Yang lain. Sudah berapa? Sesuatu yang sudah 20 menit lagi Pak. Ya, sekarang sudah mungkin Indonesia Tengah sekarang 11:19. Ya, saya matikan. Jadi kita pakai fasilitas Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Caranya kita klik di salah satu kursor posisi di sini. Kita tekan Ctrl Shift C. Ctrl Shift C. Kemudian kita paste di sini, tapi yang pastenya itu paste formatnya. Kita klik di sini atau mungkin langsung semuanya. Kita menggunakan Ctrl Shift V.
Ctrl Shift V. Nah ini tinggal ke sini aja di backspace. Nah, ini. Coba lihat sekarang formatnya antara yang ini sama ini sudah sama. Coba Bapak Ibu lihat yang di sini. Bapak Ibu lihat yang di sini. Formatnya sama semuanya. Nah ini yang tadi yang ditanyakan Pak Ali Imron kembali ke awal lagi karena memang ini tadi termasuk saya blok untuk mengikuti format yang ini hari Kamis ini. Sama juga Bapak Ibu. Misalkan ini alinenya seperti ini. Sedangkan ini alinenya seperti ini. Ini tanpa alinea. Demikian atas perhatiannya. Sedangkan ini alinenya seperti ini. Nah, alinea beralinea, punya alinea. Sedangkan ini tidak ada alinea. Ini sama. Kita Ctrl Shift C, tempelkan di sini, Ctrl Shift V. Nah, ini. Coba lihat, ini kan pasti sama. Format di sini. Ini saya klik. Ini format di sini. Yaitu. Dan ini Bapak Ibu perlu sekali Ctrl Shift C, Ctrl Shift V ini. Ya, mungkin ada yang sudah tahu Bapak Ibu tentang ini. mungkin baru ya. Cara memformat biar sama. Baru, Ya, Pak. ya. Dicoba ya, nanti dicoba. Begitu juga misalkan Bapak Ibu itu nulis yang angka-angka. Nah, misalnya seperti ini. Saya anggap aja ini sebuah kalimat, bukan sebuah undangan ya. Terus saya paste di sini. Dan ini posisinya mungkin tidak sama. Misalkan posisinya ke sini. Ini ya, misalkan kita ingin setelah angka 4 ini terus ada kalimat. Biasanya kan gitu, ada keterangan. Misalkan ini sebuah latar belakang terus tulisannya sudah bermacam-macam, ada yang tulisan-tulisan yang memisahkan antara ini selanjutnya. Padahal ini seharusnya ini adalah nomor selanjutnya dari nomor 4 ini. Nah, gimana caranya? Ya seperti tadi, saya di sini Ctrl Shift C, kemudian di sini saya blok karena semuanya Ctrl Shift V. Nah ini, otomatis akan mengikuti yang atas ini. Dengan format yang sama, meneruskan, angkanya juga meneruskan, letaknya juga sama. Jadi itu pentingnya Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Dan alhamdulillah itu membantu sekali ketika saya kemarin terakhir menulis tesis itu sangat membantu sekali. Ketika saya menulis latar belakang, sudah keterangannya sudah 3 halaman, baru nulis tujuan penelitian, misalkan seperti itu. Itu kan harus, kalau kita nggak tahu kan harus naik lagi ke halaman yang 1. Nah, daripada seperti itu ya tadi, saya klik Ctrl Shift C di atas, kemudian langsung saya kopas di yang akan kita tulis, Ctrl Shift V, semacam itu. Ya itu perlunya Ctrl Shift C. Jadi bukan Ctrl C, Ctrl V yang kalau itu sudah biasa mungkin ya, kopas itu. Tapi yang kita kopas adalah formatnya. Oke. Nah, saya menggunakan Ctrl Z ini Bu, biar kembali lagi, undo. Ya. Itu. Silakan, ada yang lain? Nanti kita akan praktek. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Amin Supakat. Mas Amin. Ya. Itu Pak, untuk garis keliling di setiap lembarnya itu di laptop saya nggak muncul itu. Gimana cara munculkan garis keliling? Ini. Border line. Iya. Ya, nggak ada ya. Ya, kalau di Office 2010 seperti ini, itu ketika saya aktifkan ini gini. Caranya gini, oke, saya beritahu caranya dulu aja. Oke, caranya dari sini Pak Amin, file, kemudian option. Nah, masuk ke sini, terus advance, klik,
terus ke bawah, cari ini text boundaries ini saya centang, saya cek nih, berarti ada. Coba kalau ini saya hilangkan, saya uncheck, terus saya oke, nah, ini hilang. Sudah ketemu Pak Amin? Caranya? Jangan sambil buka setelah laptop. advent. Iya betul. Setelah advent apa tadi? Setelah advance, ini advance ya. Ke bawah ini. Ke bawah cari ini, show dokumen konten ini. Agak ke bawah, agak tengah. Show dokumen. Show dokumen konten. Oke. Kemudian cek tag boundaries-nya. Show text boundaries. Oke, langsung oke. Ya. Oh iya. Ya udah berhasil. Terima kasih. Ya, seperti itu. Terima kasih, Tad. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang sebentar. Ya, Pak Alimuddin, silakan. Kalau yang masih yang jadul itu yang 2007 enggak ada Ustaz ya? Oh ya, ada semuanya. Itu bukan masalah Windows-nya, tapi Office-nya. Tapi semua Office insya Allah ada. Oh. Office-nya pasti ada. Bapak pakai Office berapa? Office-nya ya, bukan Windows-nya. Oh, iya Ustaz. Ada ya? Iya Ustaz. Ya, baik. Kemudian baik, kita teruskan ya. Untuk home ini ada beberapa tombol di home, kan masing-masing berbeda ya ikonnya. Kalau home ini ada paste, ada menebalkan huruf, memiringkan garis bawah dan sebagainya. Nah, ini untuk menyoret ini, seperti ini penting. Saya klik ini. Jadi biasanya ada pilihan di surat pernyataan itu ya Bapak Ibu. Ada pilihan status single, terus kawin, duda, cerai dan sebagainya itu kita nggak perlu manual dicoret langsung, tapi pakai ini aja bisa. Kita blok pakai fasilitas ini. Strike through. Nah, kita klik. Nah, itu semacam itu. Terus ini X2X ini adalah meter. Kita membuat ukuran meter persegi. Biasanya meter persegi kan kita nulisnya cuma seperti ini. Ini di blok 2-nya, klik yang ini. Nah, seperti itu. Kan jadi meter persegi. Kalau ya yang X ini berarti yang kecil itu di bawah, seperti itu. Biasanya ini matematika, ini di rumus-rumus matematika yang seperti ini. Tapi kalau kita paling menulis, misalkan kita lagi pendataan masjid, ukuran luas masjid, nah itu kan harus pakai meter persegi. Nah, kita tulis saja M2 dulu, M2 biasa, terus kita blok 2-nya, kita klik yang ini. Nah, meter persegi. Nggak terlalu kecil ya Bapak Ibu ya? Ya, silakan yang lain. Oke, kita teruskan dulu. Oke, ini untuk membesar kecilkan ya, gimana? Kalau untuk misalkan kan untuk menjadikan huruf besar dan kecil kan misalkan sudah nulis huruf besar semua gitu kan. Terus kita mau sesuai dengan ejaan yang ada gitu. Ya, ada huruf kecil yang ada huruf besar sesuai gitu. Itu gimana caranya Ustaz? Adakah? Ya. Ini coba ya, Kementerian Agama Republik Indonesia ini di. Nah ini salah satu kelemahan saya itu, saya tidak paham ini. Tapi saya tahu ini cara pakai shortcut-nya, tahunya pakai shortcut. Jadi kita hanya ngetik kita mainnya shift sama ini F3. Shift sama F3. Shift F3. Ya, shift F3 ini. Bisa nggak? Diblok dulu tapi. Diblok dulu. Ini Kementerian Agama.
saya shift F3. Nah, ini. Oh iya, dianu dulu ya, di blok dulu. Ini. Oh, cocok. Bisa ya? Ya. Ya, seperti Oh, itu. shift F3. Nah, itu kalau untuk ikonnya itu saya kok malah kadang kok sering coba nanti tak carinya di mana ya. Shift F3. Ntar, Kementerian Agama, Kementerian ya, di mana ya? Biasanya itu diklik di keyboard Shift F3. Iya, barusan udah. Cuma yang di sini loh, Pak. Yang ingin saya cari itu di sini. Gitu. Mencari yang di Gitu. sini. Ya. Di page layout, Pak ya. Tapi nggak ada juga. Ada yang pernah Bapak Ibu sharing di sini, monggo silakan untuk mengganti ini tapi pakai ini yang ada di sini. Kalau itu ini Pak yang di pinggir apa yang ada huruf A ini pinggirnya lagi. ini. Nah, yaitu. Ini membesar kecilkan, Pak. Nah, pinggirnya Pak. Yang atasnya, ya pinggirnya kan. Oh, yang ini yang ya? lagi, Yang ini ya? Oh Ya. iya. Betul. Ya, mohon maaf. Ya. Oh iya. Terima kasih. Oke. Betul. Ya, terima kasih. Ini ternyata ini, Pak, caranya ini. Tapi di blok jangan lupa. Ini di blok. Ya, ini uppercase, capitalize ini berarti yang Ya Ustaz. Ya, silakan. Kalau mau screenshot dari laptop Ustaz. Tadi sudah? Tuh, tinggalan berarti saya. Siapa tadi yang tanya tadi? Oh, ketinggalan. Diulang Ustaz, diulang. Bapak Pak Ali Imran di sebelah kanan atas ada PRTSC enggak? Di sebelah kanan keyboard. Ya, ada. PRTSC. PRTSC. Ya. Di kanan Ya, sebelah kanan. Ada. Nah, itu diklik. Terus coba Bapak buka Word kosong. Bapak buka kosong gini, buka apa? Tampilan di Word kosong seperti ini, Pak. Iya. Terus di paste, Ctrl V. Ctrl P. Ya, Ctrl V. Ya, Ctrl V paste, coba. Iya. Muncul enggak? Iya, siap muncul. Sudah muncul? Iya. Ya, seperti itu. Ya, pakai PRTSC, Pak, ya, jangan lupa. Iya. Ya, kemudian selanjutnya ini. Kemudian untuk ini tadi untuk membesar kecilkan ya, sudah ketemu ini yang ini. Nah, uppercase. Kemudian ini untuk ukuran font. Nah, ini untuk ukuran font manual semakin kita klik ya seperti ini. Ini untuk mengecilkan. Nah, semacam itu. Tapi kalau kita mau langsung menentukan ukuran 12 misalkan itu langsung ini. Kemudian ini untuk menghapus format. Menghapus format berarti kalau misalkan ini saya blok, maka formatnya akan terhapus semua. Nah, format defaultnya itu seperti ini Bapak Ibu ketika kita nulis. Nah, makanya kalau kita hapus berarti formatnya hilang. Oke. Kemudian ini warna font ya. Nah, misalkan ini warna merah ya seperti itu. Kemudian gradient juga bisa. Terus ini ada apa bisa tapi di blok. Sekali lagi kalau mau merubah itu gambarnya itu harus di blok. Nah, sudah berubah. Nah, semacam itu. Silakan. Ada apa itu word art itu ya sebenarnya. Tapi kalau itu untuk mau membuat apa? Tapi kalau untuk tampilan-tampilan seperti ini sepertinya nggak perlu word art. Kemudian ini untuk simbol, silakan simbol. Kemudian ini untuk nomor angka. Bagaimana kalau angka di sini misalkan, oke di sini. Nah, sini. Kalau mau merata ke kiri, decrease indent, nah kita klik ini aja. Nah,
yang ini sampingnya ini. Tapi kalau nomornya mau dibuat berjenjang, ini begitu kita A, nah ini langsung. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ini untuk naik turun. Ini untuk apa alignment ya, line-nya mau rata kiri saja, rata tengah, ini rata kanan, ini rata kanan kiri. Justify ini rata kanan kiri. Ini untuk apa? Spasi. Spasi 1, spasi 1,5, kemudian 1,5 ini 2, 2,5, 3. Nah, ini. Bisa, Bapak Ibu bisa sudah sering ya. Malam pertama Lesti Kejora dan Rizky Bilar canggung karena hal ini. Aduh, ada Rizky Bilar gimana nih? Ya, ini untuk color ya, untuk warna macam itu. Oke, saya kira ini kalau ini Bapak Ibu yang tampilan ini saya kira nggak terlalu sering kita pakai, ya. Ini malah kadang sering merubah format kita kalau kita nggak paham ini. Oke. Kemudian itu untuk find, replace, select. Find itu untuk mencari kata. Misalkan kita punya data banyak gitu. Punya data misalkan malah Excel. Nah, itu rekap absen barusan. Ini ada berapa? Nah, oke, misalkan Bapak Ibu, ini kan ada kegiatan, satu file kegiatan. Kemudian ada apa? Undangan hari Kamis. Saya akan rubah undangan ini hari Jumat misalkan. Maka kita menggunakan replace ini, Bapak Ibu. Replace yang mau kita ganti hari apa? Kamis. Kita mau ganti hari apa? Jumat. Replace all. Nah, ini otomatis ada 3 yang diganti. Ada 3 replacement. What has completed is its search of the document and has made 3 replacement. Jadi ada 3 kata Kamis yang diganti hari Jumat. Nah, itu oke. Berarti ini kita sudah merubah hari. Nah, kita nyari 6 Mei misalnya terus diganti. 6 Mei berarti diganti 6 Mei diganti 7 Mei. 7 Mei. Nah, ini ada 3 juga. Ini sudah 7 Mei. Di Kabupaten Magelang diganti Kabupaten Demak misalkan. Magelang diganti Kabupaten Demak. Replace all. Nah, ini ada 11 replacement. Jadi semua ada kalimat Kabupaten Magelang itu diganti dengan Kabupaten Demak. Terus, nah ini semuanya sudah jadi Kabupaten Demak. Nah ini. Replace ya? Ya, pakai replace. Di sebelah mana itu tadi? Ini di posisi kanan paling kanan ini, Pak. Oh ya ya ya. Di home paling kanan, replace. Nah, klik seperti ini. Nah itu. Ini juga penting kalau kita mau mempercepat daripada kita mencari satu-satu semacam itu. Apalagi kalau di Excel, terutama Excel itu kalau kita lagi punya data guru ngaji, data masjid, ingin mencari nama atau apa itu kadang ya harus pakai fasilitas replace ini. Itu. Kemudian insert. Kalau home saya kira udah gitu. Terus insert. Ini insert itu seperti ini. Ketika kita mau membuat ini copy seperti ini. Ini. Kita mau memasukkan gambar. Kita klik insert, kita cari picture. Kita klik picture, nyari di dokumen kita yang ada di laptop, kita nyimpen di mana gambar-gambarnya, nyari Kementerian Agama. Nah, ini ada. Kementerian Agama.
insert, diklik, yang dipilih diklik insert. Nah, masih besar toh Bapak Ibu. Ini dan juga nggak bisa diolah ini. Ditarik, kita tarik nggak bisa. Gimana caranya bisa narik? Itu kita klik aktif. Kalau aktif berarti posisinya ada kotak hitam, ada hitam lingkaran seperti ini berarti aktif ini. Tapi kalau nggak aktif, nah ini berarti nggak aktif. Tapi kalau aktif itu seperti ini. Kita klik format, terus wrap text di sini. Kita in front of text. Behind atau in front of sama aja sebenarnya. Tapi saya sering lebih senang pakai in front of text. Klik. Nah, ini sudah bisa digeser sekarang. Nah, kita mau digeser sekemauan kita bisa ini. Karena posisinya sudah kita wrap text-nya sudah kita aktifkan menjadi in front of text. Nah, kalau tadi kan nggak bisa. Nah, baru kita kecilkan. Kita kecilkan. Nah, tempelkan di sini. Nah, bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karena ada sedikit ada kayak transparansinya, kita pakai ini aja, fasilitas ini. Kita ini correction ini. Nah, ini kita terangkan dikit kan terus hilang. Nah, kan hilang. Macam ini. Bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, caranya seperti itu kalau membuat kop. Terus kalau ini Kementerian Agama ini, karena kalau ini formatnya satu kotak sendiri, Bapak Ibu. Sebenarnya bisa langsung di sini. Oke, ini saya singkirkan, tapi nggak saya delete untuk kopas aja. Caranya Bapak Ibu, ini kan posisi kursor di sini. Nah, ini mau dipindah pun bisa. Ini taruh di sini. Terus kita ini hanging left indennya ini kita tarik. Kotaknya ya, bukan yang segitiga atas bawah bukan, tapi pas kotaknya kita tarik ke sini. Nah, gitu. Nah, ini kalau sudah nulis di sini. Oke, ini tak copy aja. Saya klik di sini. Oke, tulisannya masih belum terformat ini, Pak. Karena saya barusan pilihnya yang ini. Tapi kalau saya pilih, saya undo. Coba kalau saya pilih langsung paste, itu ya seperti ini, langsung jadi. Nah, monggo silakan. Ibaratnya saya baru nulis lah. Ibaratnya saya baru nulis formatnya seperti ini. Oke, kita format. Misalkan ini saya blok. Kemudian ininya saya kecilkan karena terlalu besar. Terus ini juga saya kecilkan. Oke. Terus karena ini spasinya ini spasi 1 Bapak Ibu, tapi karena ininya belum ini spasi 1,5. Oke. Nah, spasi 1. Oke. Kemudian kita masukkan gambar. Gambarnya boleh sebelum atau setelah nulis ini enggak masalah, mesti tadi setelah kita enter insert di sini, picture, kemudian kita pilih gambarnya, masuk, kemudian jangan lupa ini diaktifkan seperti ini, ya format, terus in front of text. Apa bedanya in front of text sama behind text? Kalau in front of berarti ya di depan teks. Kalau behind text, nah di belakang teks, seperti itu. Cuma bedanya seperti itu. Tapi itu enggak berpengaruh. Cuma kalau kan ini berdiri sendiri, enggak dilewati teks atau apa. Oke, semacam itu. Kemudian kita buat garis, ibaratnya ini belum ada. Cara buat garis gimana? Pakai insert lagi, shape, pakai yang ini, garis line. Ini. Garis line. Biar rapi sambil menariknya sambil sambil menekan shift. Nah, ini nggak akan naik turun, tapi kalau shift-nya saya nggak tekan, ini akan seperti ini, Pak. Kadang kalau kita bahasa kami itu buyutan, Parkinson, bergetar tangan kita mungkin, mohon maaf, seperti ini, kita nggak bisa, kita klik shift aja, sambil kita tarik. Nah, lepas. Seperti itu, ini pasti lurus, kita
pakai panah bawah kita turunkan dikit, posisinya masih garis kecil. Nah, kita klik ini shape outline, kita besarnya mau seberapa, pilihannya banyak. Nah, kalau mau buat 2 garis gampang, ini klik 1, oh ini warnanya masih biru ya Bapak Ibu, kita kasih warna hitam. Nah, oke. Ini garis 1. Gimana kalau mau garis 2? Kita tarik, kita copy aja, kita copy yang mudah, kita copy, Ctrl C, atau oke lah, copy lah di sini, klik kanan ya, terus paste, bisa nggak? Bisa, Ctrl V, nah gitu. Ctrl V, kita taruh di sini, kemudian format, kita besarkan. Ini yang terlalu besar, tak kecilkan ya. Ini yang terlalu besar. Nah, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Caranya ya. Untuk menulis itu. Ini mau di rata kiri, tulisannya mau atau rata tengah, itu silakan. Ini sesuai dengan adat di Kemenak masing-masing, tapi nggak tahu format resminya itu kalau Kemenak itu rata tengah seperti ini atau rata kiri seperti ini. Tapi sepertinya rata tengah gitu, rata tengah. Sesuai selera lah. Sesuai selera. Ya. Oke, ini saya hapus karena udah jadi. Saya hapus. Oke. Nah, kalau ini arah asli memang format, tapi kalau Bapak Ibu barusan mau pakai di dalam kotak ini juga nggak apa-apa. Kalau ini malah semuanya gampang, mau dipindah-pindah. Untuk satu kop surat ya, seumpama Bapak Ibu kok mau membuat banyak halaman yang semuanya ada kop suratnya, maka ini dijadikan header Bapak Ibu. Bukan ini, kalau ini kan kelihatan semua. Ketika saya sampai halaman 2, oke, misalkan ini. Oke, ini tak kopinya saja nih. Tak kopinya ke halaman baru. Oke. Ini page layout-nya saya buat dulu, size-nya F4. Oke. Ini kalau mau mengecilkan Bapak Ibu, ini kita tarik saja pakai shift, jangan lupa. Biar tidak ke sana kemari. Nah, ditarik pakai shift, ditarik ke sini. Nah, gitu. Oke, ini kan masih belum rapi, kita kecilkan. Bapak Ibu tahu bagaimana mengecilkan tanpa menggunakan ini? Kalau ini kan sebenarnya pakai ini mengecilkannya ya. Nah, tadi kan gini, mengecilkan pakai ini. Saya barusan kan kursor saya tidak bergerak untuk mengecilkan. Itu pakai kontrol yang ini. Kontrol ini. Ini. Ada di samping P. OP samping huruf P ya. Ini untuk mengecilkan. Untuk mengecilkan. Nah, ini untuk mengecilkan. Ini. Kemudian sampingnya kalau mau membesarkan yang ini, berarti kontrol ini. Kontrol yang ini. Nah, ini. Ya. Ini di blok. Nah, itu. Membesar mengecilkan. Jadi di samping P ya, itu. Samping P itu ada kurung buka kurung tutup yang kotak, itu yang dipakai. Seperti itu. Dicatat ya Bapak Ibu ya. Ini tidak ada dalam, ya mungkin dicari di browsing juga ada, tapi biar cepat nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Catat terus ini Ustaz. Oke. Oke, Bapak Ibu kalau mau, ini kan baru satu halaman. Baru satu halaman, sebentar. Satu halaman. Kalau saya sampai halaman kedua, nah maka ini halamannya nggak ada kopnya. Kalau seumpama biar semuanya otomatis ada kopnya, maka ini satu kop surat ini dijadikan
dijadikan header. Caranya ini saya cut ya. Kemudian ini double klik di atas ini, Pak. Bukan di dalam sini, tapi double klik di sana. Nah, double kliknya harus tek gitu ya, jangan satu-satu. Double kliknya tek gitu. Nah, itu langsung masukkan di sini. Ini di backspace. Nah, itu. Kalau mau keluar ya langsung klik di sini. Ini kan aktif seperti ini. Kalau mau keluar klik double klik di sini di lembar worksheet-nya. Nah, ini berarti. Nah, ketika saya mau enter ini udah otomatis ada. Nah, mau berapapun. Nah, ini semuanya ada kopnya. Nah, itu. Semuanya ada kopnya. Kalau mau dijadikan header. Tapi kalau manual seperti tadi cuma hanya satu lembar, terus nanti lembar kedua nggak perlu kop surat, itu lebih baik kop surat ini ditaruh tidak di header tapi di lembar sama-sama yang lain dokumennya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di header maka tampilannya memang jadi buram. Karena yang aktif kan ini, kita kan mau mengisi yang ini jadi buram memang. Tapi kalau di print ini ya sama, posisinya seperti ini, hitam seperti ini. Cuma tampilannya memang tampilan buram di laptop. Tapi kalau di print, insya Allah normal gambarnya, tidak terus buram seperti ini. Gitu. Ya, seperti itu. Itu kalau mau dijadikan header. Di atas header, di bawah namanya footer ya. Head itu kepala, foot itu kaki. Tuh, kemudian ada yang bertanya lagi Bapak Ibu sambil saya menerangkan ya. Silakan kalau mau bertanya. Kemudian insert sudah, ini shape. Oke, baik, saya ulangi saja biar Bapak Ibu juga paham. Ketika kita mau membuat pop, kita klik insert ya, insert picture, terus nyari gambar kemenak. Gambar kemenak, insert. Nah, ini masih seperti ini. Terus jangan lupa, karena ini masih posisi aktif ya, wrap tab-nya di in front of tag. Nah, seperti ini. Ini kalau belum tak wrap tag, ini kalau saya kecilkan posisinya akan tetap seperti ini. Ini nggak bisa digeser-geser kemana-mana. Sudah saya seret kemana-mana nggak mau. Tapi kalau sudah kita aktifkan in front of tag-nya, maka ini mau di atas, mau di bawah, mau dikecilin. Nah, untuk menghilangkan ini, transparansi ini, kita pakai correction. Nah, tinggal dilihat aja yang kira-kira udah hilang gitu aja. Nah, oke, yang ini bagus. Kita klik, kita kecilkan, taruh sini. Ya, terus di sini apa ya tadi? Ini kita tarik ke sini. Terus kita nulis kemenak. Daripada saya nulis, ini aja. Oke, kita nulis ini. Copy. Di kanan, terus masuk ke sini. Paste. Nah, kalau terjadi seperti ini gimana Bapak Ibu? Ya, gampang saja. Kita blok di sini, kita buat rata tengah. Oh, ini ada yang berbeda ini. Kalau ada yang berbeda, kita backspace dulu. Nah, baru kita enter. Nah, ini. Nah, ini kan masih seperti ini ya. Kita seret ke sini. Nah, berarti ini masih terlalu besar, kita kecilkan. Nah, seperti ini. Ini juga terlalu besar, kita kecilkan. Taruh di sini. Nah, itu. Terus insert garis. Garis sini. Pakai shift biar lurus. Untuk membesarkan pakai ini weight yang kecil aja. Terus warnanya masih ini ganti yang hitam. Kita
copy, klik kanan. Klik kanannya itu kalau pas seperti ini ya Bapak Ibu. Klik kanan ini kan berarti yang aktif kan garisnya. Ini kan nggak aktif. Nah, ini kan nggak aktif. Nah, udah seperti ini, klik kanan, copy, terus Ctrl V, paste. Nah, ini dibesarkan. Kita pakai format, weight, nah, terus di sini. Pakai panah untuk mengatur biar lebih pas. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah zuhur nih di tempat Bapak Ibu? Belum ya, baru jam 11. Yang Indonesia Tengah mungkin sudah ya, mungkin ya. Ya. Oke, itu untuk membuat kop Bapak Ibu. Nanti kita akan praktek. Tapi saya ingin ya karena kita memang ingin belajar, jangan ini saya sudah punya kop langsung dikirim aja sebagai tugas, enggak. Kalau bisa Bapak Ibu tetap membuat seperti ini. Ya, saya mohon Bapak Ibu tetap membuat, meskipun saya tidak bisa memastikan Bapak Ibu hanya cuma edit yang sudah ada atau mau benar-benar membuat, saya tidak bisa memastikan, tapi ya saya tetap menilai gitu aja. Kalau memang Bapak Ibu ingin belajar ya coba diulangi nanti tugas nanti adalah membuat surat undangan yang berkop. Ini ya, hanya sebagai pengalaman ya, surat undangan yang berkop seperti ini. Kalau kopnya silahkan mau lembaga atau Kementerian Agama boleh, mau lembaga Bapak Ibu juga boleh, mau Pokjalu juga boleh, silahkan. Itu terserah Bapak Ibu semuanya. Oke, terus sudah ya, itu untuk membuat kop. Kita kembali ke mana, home, insert ya, insert sudah. Apa Ibu? Kelebihannya kalau misalnya pakai kotak sama tidak itu lebih enak mana? Yang nggak pakai kotak atau yang langsung kayak itu tadi yang jenengan terangkan barusan? Oh ya, itu kalau kotak kan memang bisa dipindah-pindah ke sana kemari. Tapi kalau nulis seperti ini kan memang seperti ini. Kalau kotak itu nanti susahnya ketika proses untuk editing itu kadang ya kita malah kadang kerepotan. Tapi ya selama ini kalau Bapak Ibu pakai kotak, ada yang pakai kotak ini Bapak Ibu. Sebentar, saya praktekkan ya. Nah, ada yang pakai tabel ini Bapak Ibu. Ada yang pakai tabel seperti ini. Nah, ini. Ada yang pakai tabel seperti ini. Terus ini saya copy ke sini misalkan. Ini tak hilangkan dulu aja. Nah, ini ada yang ini misalnya kita nulis ini. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, ada yang seperti ini juga ada Bapak Ibu ya. Ini tak kecilkan. Ini, nah gitu. Ya, ada yang nulisnya pakai kotak ini juga bisa. Tapi ini nanti kotaknya dihilangkan, jangan kelihatan. Kalau ini kan kelihatan. Caranya menghilangkan pakai ini. Oh, yang mana ini? Nah ini, pakai yang ini. Ini dihilangkan, no border. Nah ini. Nah, terserah monggo Bapak Ibu mau pakai yang mana terserah, silahkan. Ya, pakai insert ini, pakai tabel ini. Kalau ini memang nanti ini biasanya dipakai ketika kita membuat tanda tangan di bawah. Nah, biasanya saya sering menemui teman-teman penyuluh nonip itu ketika laporan minta tanda tangan ke kami itu biasanya pakai ini, pakai fasilitas seperti ini. Ini memang mungkin bagi sebagian memang mempermudah seperti ini. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang memakai seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, misalkan sini kepala KUA. Kepala KUA. Nah, kemudian sini Paif misalkan.
Live-nya siapa? Di sini Ali. Banyak nama Ali di sini, jadi ingat Ali. Kemudian di sini apa Pak Inonnya? Pak Inon PNS. Nah, macam itu. Misalkan Ibu siapa tadi barusan? Instansi pemerintah Ya. bisa diintervensi. Ya. Ormas. Nah, terus setelah seperti ini Bapak Ibu ya, setelah jangan lupa menghilangkan bordernya. Setelah seperti ini jangan lupa, ini caranya diaktifkan di blok seperti ini. Bloknya kalau sudah muncul ini kotak ini Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kalau udah ini di blok, terus kita kembali ke home lagi, ini. Cari yang no border. Nah, ini nggak akan kelihatan. Kalau di print preview, nah ini kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, ini kan nggak kelihatan. Nah, itu memang terserah nih Bapak Ibu mau pakai yang ini juga nggak masalah. Ini dibuat tengah, rata tengah. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Silahkan kalau memang ini lebih memudahkan Bapak Ibu ya nggak apa-apa. Yang mesti kan kita mudah menurut kita saja, jangan menuruti. Mungkin kalau menurut saya itu ya nggak apa-apa mungkin, tapi malah ribet kalau bagi saya. Tapi kalau bagi Bapak Ibu memang itu lebih mudah, ya silahkan. Saya tidak akan menilai sejauh itu. Ini harus pakai ini. Sekarang yang termudah yang mana bagi Bapak Ibu? Karena prinsipnya kita menggunakan alat seperti ini kan untuk mempermudah. Nah, kalau justru malah mempersulit berarti bukan memakai alat, itu malah kita prinsipnya bagaimana kita mempermudah pekerjaan kita. Gitu aja. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa pakai di dalam kotak seperti ini. Nah, seperti ini, tapi jangan lupa bordernya. Ini memang kalau tampilan di sini kelihatan ini. Batas-batasnya itu kelihatan. Tapi kalau kita print review di sini, nah ini kan nggak kelihatan. Ya, semacam itu. Oke, gitu ya Ibu. Bu tadi yang bertanya.